Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita dan masih bersama saya Ilo dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan dimurahkan rezekinya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Hendrik Roin. Wow, penulis asal Jawa Timur yang kisahnya selalu menarik untuk disimak ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung, atau yang sudah lama bergabung tapi ternyata lupa nih belum diklik tombol subscribe ya. Yuk, diklik dulu tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Lilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah nggak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Akibat berani menjual tanah wakaf. Di ranjang rumah sakit, Pak Sabto menatap nanar wajah Rio, putra semata wayangnya. Suara parau dari Pak Sabto memecah keheningan ruangan rumah sakit, di mana bau kematian selalu tercium pekat di setiap saat. Rio, tolong segera berikan sertifikat tanah itu kepada Kiai Badrun. Itu adalah amanat terakhir dari Bapak, ucap Pak Sabto lirik. Rio yang duduk di sisi ranjang menunduk dengan dalam. Iya Pak, Rio ingat. Secepatnya akan Rio urus, jawabnya tanpa menatap mata sang ayah. Sudah berkali-kali Bapak berikan uang untuk menebus sertifikat itu dari Bank Rio. Kenapa belum juga kamu urus? Desak Pak Sabto, nafasnya mulai tersengal. Rio terdiam, tak mampu menjawab. Dia sadar, uang yang diberikan oleh ayahnya itu telah habis untuk keperluan pribadinya. Sertifikat tanah itu yang seharusnya menjadi wakaf untuk membuka pemakaman baru kini menjadi jaminan hutang yang tak kunjung dilunasi oleh Rio. Rio, kamu harus berjanji nak. Jangan sia-siakan amanah Bapak, bisik Pak Sabto, matanya mulai sayu. Iya Pak, Rio janji Pak, ucap Rio berusaha menenangkan ayahnya. Namun janji itu hanyalah angin lalu. Pak Sabto mengembuskan nafas terakhirnya dengan perasaan kecewa. Rio yang kini menjadi pewaris tunggal tetap bersikeras ingin menguasai tanah itu di berdalih. Tanah itu adalah haknya dan dia berhak melakukan apapun sesuai kehendaknya. Kiai Badrun yang memang sudah tahu wasiat Pak Sabto hanya bisa menggelengkan kepala. Dia tahu Rio telah dibutakan oleh keserakahan. Wasiat seorang ayah yang seharusnya menjadi amanah suci kini terancam diabaikan begitu saja. Tunaikan wasiat ayahmu Rio, agar ayahmu bisa pergi dengan tenang, ucap Kiai Badrun menasehatinya dengan lembut. Justru kalau aku memberikan tanah itu, ayah akan tidak tenang, sebab nantinya aku akan hidup sengsara, jawab Rio sinis. Ayahmu itu orang yang bijak. Tidak mungkin dia memberikan wakaf jika anaknya belum mendapatkan bagian, kata Kiai Badrun. Yang berhak mendapatkan warisan itu anak atau warga Pak Kiai? Tolong jawab dengan dalil agama, tanya Rio dengan suara meninggi. Anak, jawab Kiai Badrun sikat. Ya bagus dong, kalau memang sudah mengerti, seru Rio. Kiai Badrun menggelengkan kepalanya. Tapi ini masalahnya berbeda Rio. Rio yang sudah muak pun pergi begitu saja meninggalkan Kiai Badrun seorang diri. Rio bersikeras tidak akan memberikan tanah itu secara cuma-cuma persetan. Dengan wasiat ayahnya, fikir Rio saat itu. Kepergian Pak Sabto meninggalkan duka yang mendalam di benak para warga sekitar. Namun di balik kesedihan itu, serangkaian kejadian tak biasa menyelimuti prosesi pengurusan jenazahnya. Seolah alam pun turut berduka cita atas kepergian sosok yang dikenal baik hati itu. Saat jenazah Pak Sabto dimandikan,
Para pelayat terkejut melihat senyum tipis menghiasi wajahnya. Tubuhnya pun mengeluarkan aroma wangi yang menenangkan, bukan bau obat-obatan atau aroma khas orang sakit. Masya Allah, Pak Sabto benar-benar orang baik, bisik seorang warga yang takjub dengan pemandangan di hadapannya. Allah selalu bersama orang-orang yang baik, saut Kiai Badrun. Ketika orang-orang merasa kehilangan dan menangis atas kepergian Pak Sabto, Rio justru terlihat biasa saja. Seakan-akan yang meninggal itu bukan siapa-siapa bagi dirinya. Tas tetes pun air mata menetes di matanya. Bahkan beberapa orang melihat Rio tersenyum bahagia. Sementara itu, Kiai Badrun dengan dibantu oleh muridnya mengkafani jenazah Pak Sabto dengan hikmat. Kiai Badrun sebelumnya mengajak Rio untuk ikut serta sebagai tanda bakti terakhir kepada sang ayah. Namun Rio dengan tegas menolaknya mentah-mentah. "Sudah, kalian aja, jangan khawatir, nanti saya bayar," kata Rio enteng. "Ini bukan soal uang, Rio. Ini adalah untuk ayahmu dan kami. Kami sama sekali tidak ingin dibayar," ucap Kiai Badrun. "Ya bagus dah kalau begitu," jawab Rio sembari berlalu kemudian masuk ke dalam kamar ayahnya. Di dalam kamar ayahnya, Rio membongkar lemari, mencari surat-surat penting. Rio begitu berambisi menguasai seluruh harta milik ayahnya. Tidak boleh ada harta peninggalan sang ayah yang lepas darinya sedikit pun. "Rio, jenazah sudah selesai dikafani," panggil Kiai Badrun. Rio pun segera keluar dari kamar ayahnya. "Ya udah, segera makamin aja Pak Kiai." Rio seakan tidak peduli. Kiai Badrun pun mengelus dada atas sikap kurang ajarnya. Ketika jenazah akan dimasukkan ke dalam keranda, Rio pergi dari rumah itu sembari menenteng tas bersama istrinya. Dia tidak ikut mengantarkan jenazah sang ayah ke peristirahatan terakhirnya. "Rio, kamu mau kemana?" tanya Kiai Badrun, namun Rio tidak menanggapi sedikit pun. Ketika keranda itu diusung, para pengusung keranda jenazah merasakan keanehan. Keranda yang berisi jenazah dari Pak Sabto terasa begitu ringan, seolah-olah tak berbobot atau kosong sama sekali. Padahal Pak Sabto dikenal memiliki tubuh yang cukup besar. "Enteng banget ya kerandanya," celetuk salah seorang pengusung membuat bulu kuduk mereka meremang. "Benar, enteng banget," jawab yang lainnya. Menurut pengakuan para penggali kubur, proses penggalian yang lahat pun berjalan dengan lancar dan cepat. Tanah yang biasanya keras dan sulit digali kali ini terasa lunak dan mudah dicangkul. Para penggali kubur menyelesaikan tugas mereka dalam waktu yang singkat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membantu mereka selama prosesi pemakaman. Para pelayat yang ikut mengantarkan jenazah Pak Sabto ke peristirahatan terakhirnya sama sekali tidak merasakan lelah. Padahal cuaca saat itu cukup panas dan perjalanan menuju pemakaman itu cukup jauh. "Ini seperti ada energi positif yang mengalir dan membuat kami semua merasa kuat dan bersemangat," ujar seorang pelayat. Kejadian-kejadian mistis ini memperkuat keyakinan warga bahwa Pak Sabto adalah sosok yang istimewa. Kebaikan hatinya, ketulusannya, dan ketaatannya pada agama seolah menjadi saksi bisu kepergiannya yang penuh keberkahan. Setelah selesai memakamkan jenazah Pak Sabto, warga pun membubarkan diri lalu pulang ke rumah masing-masing. Di malam harinya, Kiai Badrun dengan hati yang berat mendatangi rumah Rio. Beliau berharap bisa berbicara dari hati ke hati, mengingatkan Rio akan amanah almarhum Pak Sabto. Namun yang diharapkan justru yang datang adalah penolakan dan juga kemarahan. "Rio, tanah itu sudah diwakafkan oleh ayahmu. Itu adalah amanah yang harus ditunaikan," ucap Kiai Badrun dengan suara yang lembut. "Amanah? Itu tanah warisan saya. Saya berhak melakukan apapun dengan tanah itu," bentak Rio, matanya merah. "Tapi ayahmu, Rio, dia sudah berwasiat." "Wasiat apa? Itu hanya omong kosong orang tua yang sudah pikun," potong Rio dengan kasar. Kiai Badrun menggelengkan kepalanya. Dia merasa prihatin dengan sikap Rio. "Rio, jangan sampai keserakahan membutakan hatimu. Sebab tanah itu akan menjadi amal jariah ayahmu," ucap Kiai Badrun. "Saya tidak peduli ya. Tanah itu milik saya dan saya akan menjualnya," teriak Rio, emosinya memuncak.
Kiai Badrun menghela nafas panjang. Dia tahu nasihatnya sia-sia belaka. Hati Rio telah tertutup rapat oleh keserakahan duniawi. Baik, baiklah Rio. Tapi ingat, setiap perbuatan akan ada pertanggungjawabannya. Terserah, seru Rio. Telunjuknya menunjuk ke arah pintu keluar dengan perasaan kecewa. Kiai Badrun meninggalkan rumah Rio. Dia berdoa dalam hati, semoga Allah membuka hati Rio dan mengingatkannya akan amanah almarhum sang ayah. Kurnia, istri dari Rio, melihat peluang untuk memanfaatkan tanah warisan itu demi gaya hidup mewah mereka. Dia terus-menerus memanas-manasi Rio, membisikkan kata-kata yang menggoda. Mas, pokoknya jangan sampai tanah itu diwakafkan ya. Kan gak ada untungnya buat kita, ucap Kurnia sambil mengelus lengan Rio. Betul sayang, apalagi tanah itu luas sekali. Pasti harganya mahal kalau dijual, sahut Rio, matanya berbinar-binar. Nah, daripada jadi pemakaman, kan lebih baik kita segera jual saja. Nanti uangnya kan bisa kita pakai buat beli mobil mewah, beli rumah baru, atau mungkin kita pergi deh liburan ke luar negeri. Lanjut Kurnia membayangkan kemewahan yang akan mereka dapatkan. Rio yang memang memiliki gaya hidup hedonis langsung tergiur dengan usulan istrinya. Dia membayangkan dirinya mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah yang megah, dan berlibur ke tempat-tempat eksotis. Ide bagus tuh sayang. Kita jual aja tanah itu ya. Ayah kan sudah gak ada lagi, gak ada yang bisa ngelarang kita lagi, ucap Rio, senyuman licik menghiasi wajahnya. Kurnia tersenyum puas. Dia tahu keserakahan suaminya itu akan membuatnya mudah dipengaruhi. Bener dong mas, kita kan berhak menikmati hidup ini. Lagi pula orang lain kan gak punya hak untuk ikut campur dengan wasiat orang tua kita. Iya dong sayang, sahut Rio. Awas ya, pokoknya jangan sampai kena rayuan Kiai tua bangka itu, seru Kurnia. Rio pun mengangguk. Mereka pun boleh menyusun rencana untuk menjual tanah warisan itu tanpa memperdulikan amanah almarhum Pak Sabto. Keserakahan telah membutakan hati mereka, membuat mereka lupa akan nilai-nilai kebaikan dan keikhlasan. Keputusan Rio untuk menjual tanah warisan almarhum Pak Sabto menimbulkan keresahan di kalangan warga. Tanah itu bukan sekedar lahan kosong, melainkan harapan terakhir bagi mereka untuk memperluas area pemakaman yang sudah semakin penuh. Bagi warga, tanah itu memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi. Kita tidak bisa membiarkan Rio menjual tanah itu. Itu adalah tanah wakaf dan amanah langsung dari Pak Sabto. Kita harus bertindak, ujar Pak Hasan, salah satu tokoh masyarakat dengan suara tegas. Kita harus segera menemukan solusi terbaik, kata Kiai Badrun. Betul Pak Kiai. Keresahan itu semakin menjadi-jadi ketika beberapa warga mulai kesulitan memakamkan anggota keluarga mereka. Area pemakaman yang ada sudah sangat padat dan tidak ada lahan lain yang tersedia di sekitaran desa. Situasi ini membuat warga merasa terdesak dan khawatir akan masa depan pemakaman desa mereka. Kiai Badrun yang menyadari kegelisahan warga pun mengambil inisiatif untuk mengumpulkan mereka di masjid. Beliau menjelaskan pentingnya tanah wakaf itu dan mengajak warga untuk berdiskusi demi mencari solusi. Kita tidak bisa hanya berdiam diri. Kita harus berusaha mendapatkan kembali tanah itu, ucap Pak Hasan dengan suara penuh semangat. Apa ada usul? Tanya Kiai Badrun. Jika memang ada, silakan sampaikan di forum ini. Setelah berdiskusi cukup panjang, warga pun sepakat untuk patungan membeli tanah itu dari Rio. Mereka menyadari ini adalah satu-satunya cara untuk mereka memperluas area pemakaman di desa. Meskipun berat, mereka rela menyisihkan sebagian uang mereka demi untuk kepentingan bersama. Kita harus kumpulkan uang secepatnya. Kita akan buktikan kepada Rio bahwa tanah itu lebih berharga bagi kami daripada sekedar uang, seru Pak Hasan dengan mata berkaca-kaca. Pak Hasan, kita harus sabar, tidak boleh emosi. Ini ujian. Mungkin dengan adanya masalah ini, Allah ingin kita semua bersatu, pungkas Kiai Badrun. Ya Pak Kiai, jawab Pak Hasan.
Semangat gotong royong pun berkobar di kalangan warga. Mereka bahu-membahu mengumpulkan dana, menyisihkan sebagian rezeki mereka untuk membeli kembali tanah wakaf itu. Mereka berharap usaha mereka akan membuahkan hasil dan tanah itu akan kembali menjadi milik mereka, menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka dan juga generasi selanjutnya. Tapi ternyata Rio tidak melepaskan tanah warisan itu dengan mudah. Dia memanfaatkan situasi genting warga untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya. Ketika Kiai Badrun dan para perwakilan warga datang untuk bernegosiasi, Rio memasang harga selangit jauh di atas harga pasaran. Ini tanah strategis, dekat dengan pemakaman. Permintaan untuk lahan pemakaman akan terus meningkat. Saya tahu dong nilai jual tanah ini, kata Rio dengan nada dingin seolah ia sedang berbisnis. Kiai Badrun dan juga para warga terkejut dengan harga yang diajukan Rio. Mereka tahu Rio sengaja memanfaatkan kebutuhan mendesak mereka, sehingga sengaja memasang harga selangit. Rio, ini adalah tanah wakaf. Ayahmu berwasiat agar tanah ini digunakan untuk kepentingan umat, ucap Kiai Badrun dengan suara prihatin. Wasiat? Wasiat itu urusannya saya. Sekarang tanah itu milik saya, dan saya berhak menentukan masa depan tanah itu, termasuk menentukan harganya, balas Rio dengan sikap keras kepala. Warga pun merasa terpojok. Mereka sangat membutuhkan tanah itu, tetapi harga yang diminta Rio terlalu mahal. Mereka pun berdiskusi panjang, mencari cara untuk mendapatkan tanah itu dengan harga yang lebih masuk akal. Kita tidak punya pilihan lain. Kita harus membeli tanah itu berapapun harganya. Ini demi masa depan pemakaman desa kita, ujar Pak Hasan dengan suara berat. Kiai Badrun menghela nafas panjang. Dia merasa kecewa dengan sikap Rio, tetapi dia juga memahami kondisi para warga. Baiklah, kita akan membeli tanah itu. Kita akan mengumpulkan dana lebih banyak lagi, ucap Kiai Badrun dengan berat hati. Warga pun menyetujui harga yang diminta Rio. Mereka tahu ini adalah harga yang harus mereka bayar demi menjaga amanah almarhum Pak Sabto dan memastikan keberlangsungan pemakaman desa mereka. Setelah menerima uang hasil penjualan tanah warisan, Rio langsung melampiaskan nafsu hedonisnya. Dia membeli mobil, jam tangan mahal, dan berbagai barang bermerek lainnya. Dia dan istrinya berfoya-foya tanpa memikirkan masa depan. Setiap hari mereka menghabiskan uang untuk bersenang-senang, berpesta, dan berbelanja barang-barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan. Mereka lupa bahwa uang itu adalah hasil penjualan tanah wakaf yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Suatu malam, ketika mereka dalam perjalanan pulang sehabis berpesta, Rio yang sedang dalam kondisi mabuk mengemudikan mobil mewahnya dengan kecepatan tinggi, dan akhirnya dia kehilangan kendali. Mobil itu oleng lalu menabrak pohon besar di pinggir jalan. Kecelakaan itu sangat tragis. Mobil mewah itu ringsek. Rio meninggal dunia di tempat dengan luka parah di kepalanya. Kurnia yang duduk di kursi penumpang selamat dengan luka yang tidak terlalu berat. Kabar tentang kematian Rio menyebar dengan cepat di desa. Warga terkejut dan sekaligus senang dengan kabar berita itu. Mereka merasa ini semua adalah balasan atas keserakahan Rio yang telah mengabaikan amanah ayahnya. Kiai Badrun yang mendengar kabar itu menghela nafas panjang. Dia merasa prihatin dengan nasib Rio, tetapi dia juga berharap jika kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi semua orang. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa Rio, ucap Kiai Badrun dengan suara lirik. Dan semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kejadian ini, bahwa keserakahan hanya akan membawa malapetaka. Hari pemakaman Rio pun tiba, namun langit seolah ikut murka. Hujan deras mengguyur desa sejak pagi disertai petir yang menggelegar membelah langit. Suasana di rumah duka terasa begitu mencekam. Kiai Badrun dan warga yang hendak melaksanakan prosesi pemakaman terpaksa menunda niat mereka. Cuaca ekstrim membuat mereka tak bisa berbuat banyak.
air hujan yang turun tak henti membasahi bumi. Petir yang menyambar-nyambar membuat mereka khawatir akan keselamatan diri mereka sendiri. Sebenarnya, banyak warga yang enggan untuk datang melayat. Sikap dan sifat Rio yang serakah dan tak peduli pada mana orang tua membuat mereka merasa kecewa dan juga marah. Namun, bagaimanapun juga Rio adalah putra dari Pak Sabto, sosok yang sangat dihormati dan dicintai oleh warga desa. Rasa hormat kepada Pak Sabto itu mengalahkan kebencian mereka terhadap Rio. Pada akhirnya, jenazah Rio terpaksa disemayamkan sementara di rumah duka. Mereka harus menunggu hingga esok hari berharap cuaca membaik dan prosesi pemakaman bisa dilaksanakan dengan layak. Keesokan harinya, langit cerah, seolah memberi kesempatan bagi warga untuk melaksanakan pemakaman Rio. Mereka pun segera mempersiapkan segala keperluan. Namun, keanehan terjadi saat mereka menggali liang lahat di tanah wakaf yang Rio jual. Setiap kali tanah itu digali, air langsung mengenang dan memenuhi lubang itu. Semakin dalam mereka menggali, semakin banyak air yang muncul. Mereka mencoba menggali di tempat lain, tetapi hasilnya tetap sama, air terus-menerus membanjiri liang lahat. Warga pun mulai merasa aneh dan khawatir. Mereka sudah berulang kali mencoba menggali di berbagai tempat, tetapi selalu saja gagal. Hingga sore hari tiba, liang lahat tak kunjung selesai digali. Para penggali makam pun menyerah, kelelahan, dan juga kebingungan. Prosesi pemakaman Rio pun kembali ditunda. Warga di sini mulai merasa jika ada sesuatu yang tidak beres. Mereka bertanya-tanya, apakah ini pertanda atau peringatan? Kiai Badrun pun mengajak warga untuk berdoa dan memohon petunjuk dari Allah. Kurnia, istri dari Rio yang baru saja pulang dari rumah sakit, setelah mendengar keanehan itu tak kuasa menahan tangis. Dia yakin air yang terus-menerus memenuhi liang lahat itu adalah tanda murka dari Sang Pencipta. Dengan hati remuk, Kurnia mendatangi Kiai Badrun. Dia bersimpuh di hadapan sang kiai, memohon maaf atas nama suaminya dan juga dirinya sendiri. Kiai, maafkan kami. Kami telah berbuat salah. Kami telah mengabaikan amanah almarhum, ucap Kurnia, air mata membasahi pipinya. Kiai Badrun menatap Kurnia dengan rasa iba. Dia memahami penyesalan yang dirasakan oleh istri Rio, namun dia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Dia juga merasa bingung dengan kejadian aneh yang terjadi pada setiap liang lahat yang digali. Nah, Kurnia, kita ini semua manusia biasa. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya bisa berdoa dan memohon ampunan kepada Allah, ucap Kiai Badrun dengan suara yang lembut. Kurnia mengangguk lemah. Dia tahu penyesalan tidak akan bisa mengubah apapun, namun dia berharap dengan meminta maaf itu bisa meringankan beban dosa suaminya dan juga untuk dirinya sendiri. Kiai, tolong doakan suami saya agar Allah mengampuni dosanya dan menerima arwahnya di sisinya, pinta Kurnia dengan suara parau. Kiai Badrun mengangguk. Dia mengangkat kedua tangannya dan berdoa dengan khusyuk. Warga yang hadir pun ikut mengamini doa dari Kiai Badrun, berharap keajaiban datang dan Rio bisa dimakamkan dengan layak. Malam itu, Kurnia terlelap dalam tidur yang gelisah. Mimpi buruk menghantuinya, membawa gambaran mengerikan tentang suaminya. Dalam mimpi itu, Rio muncul dengan wujud yang mengerikan. Kulitnya hangus seperti terbakar api, luka-luka menganga di sekujur tubuhnya, mengeluarkan darah hitam yang pekat. Rio mengerang kesakitan. Suaranya parau dan penuh penderitaan. Dia merintih, memanggil nama Kurnia, memohon bantuan, namun Kurnia hanya bisa terpaku menyaksikan suaminya tersiksa tanpa daya. Dia ingin meraih tangan Rio, memeluknya, menenangkan penderitaannya, namun tubuhnya terasa kaku, tak bisa bergerak. Rio terus mengeram, matanya memancarkan kesakitan yang tak terelakkan. Dia menatap Kurnia dengan tatapan memohon, seolah menyalahkan istrinya atas penderitaan yang dialaminya. Kurnia menjerit dalam hati, meratapi nasib suaminya yang malang. Kurnia terbangun dari tidurnya dengan nafas tersengal. Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dia duduk di tepi ranjang, jantungnya berdebar kencang.
Mimpi itu terasa begitu nyata dan begitu mengerikan. Dia yakin mimpi itu adalah pertanda, sebuah gambaran tentang siksaan yang sedang dialami Rio di alam sana. Kurnia kembali menangis, meratapi dosa-dosa suaminya. Dia pun merasa bersalah karena telah ikut andil dalam keserakahan Rio. Dia tahu mimpi itu adalah peringatan, sebuah pesan bahwa mereka telah salah jalan. Keesokan harinya, desa kembali berduka. Selain jenazah Rio yang belum bisa dimakamkan, ada satu lagi warga yang meninggal dunia. Situasi ini membuat warga semakin cemas dan juga bingung. Para penggali kubur terpaksa dibagi menjadi dua tim, masing-masing bertugas menggali liang lahat untuk kedua jenazah. Namun keanehan kembali terjadi. Tim penggali kubur yang bertugas membuat liang lahat untuk warga yang baru meninggal berhasil menyelesaikan tugas mereka dengan lancar. Liang lahat itu siap digunakan, tanahnya mudah digali dan tidak ada kendala yang berarti. Sementara itu, tim penggali kubur yang bertugas membuat liang lahat untuk Rio mengalami kesulitan yang luar biasa. Tanah yang mereka gali terasa sangat keras, seolah-olah mereka sedang menggali batu. Setiap kali mereka mencoba menggali di tempat lain, hasilnya sama saja. Tanah itu tetap keras dan sulit digali. Waktu terus berjalan dan matahari mulai terbenam. Liang lahat untuk Rio tak kunjung selesai digali. Para penggali kubur merasa kelelahan dan juga putus asa. Mereka tidak mengerti mengapa tanah untuk liang lahat Rio begitu keras. Proses pemakaman Rio kembali tertunda. Warga semakin cemas dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Malam itu, suasana rumah Rio dipenuhi duka dan kebingungan. Kiai Badrun dan warga berkumpul mencari solusi atas masalah liang lahat yang tak kunjung selesai. Kurnia dengan air mata yang tentu mengalir memohon bantuan agar jenazah suaminya bisa segera dimakamkan dengan layak. Kiai Badrun yang merasa terpanggil untuk membantu lebih keras lagi pun melakukan sholat istikharah. Dia memohon petunjuk dari Allah agar diberikan jalan keluar dari masalah ini. Setelah sholat, Kiai Badrun mendapatkan petunjuk. Kamu harus mengembalikan uang hasil penjualan tanah wakaf itu kepada para warga, ucap Kiai Badrun dengan suara tenang. Tanah itu hakikatnya sudah diwakafkan oleh almarhum Pak Sabto dan kalian tidak berhak mengambil keuntungan darinya. Kurnia terkejut kala mendengar perkataan dari Kiai Badrun. Dia tahu uang hasil penjualan tanah itu sudah hampir habis untuk membeli barang-barang mewah. Namun demi kebaikan suaminya, dia pun bertekad untuk mengembalikan uang itu. Tapi Pak Kiai, uang itu sudah dipakai dan saya tidak punya lagi uang sebanyak itu, ucap Kurnia dengan suara lirik. Nak Kurnia, kita bisa mencari cara lain, kata Kiai Badrun. Kamu bisa menjual barang-barang peninggalan Rio seperti mobil, rumah dan juga perhiasan. Dan uang hasil penjualan itu bisa kita gunakan untuk mengembalikan uang warga. Kurnia mengangguk setuju. Dia rela memberikan semua harta benda Rio demi bisa menebus dosa-dosanya dan memastikan suaminya bisa dimakamkan dengan layak. Warga pun setuju dengan usulan Kiai Badrun. Mereka bersedia menerima barang-barang peninggalan Rio sebagai ganti uang hasil dari penjualan tanah wakaf. Dengan kesepakatan itu, warga pun mulai mengumpulkan barang-barang peninggalan Rio. Mereka akan menjual mobil, rumah, dan perhiasan milik Rio. Uang hasil penjualan kemudian diserahkan kepada warga yang sebelumnya telah berpatungan membeli tanah wakaf itu. Keesokan harinya, alam pun seolah turut berdamai. Proses penggalian liang lahat untuk Rio berjalan lancar. Tanah yang sebelumnya keras dan sulit untuk digali kini terasa lembut dan mudah dicangkul. Para penggali kubur menyelesaikan tugas mereka dalam waktu singkat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang ikut membantu mereka. Jenazah Rio pun segera diusung ke area pemakaman, diiringi doa dan harapan agar arwahnya diterima di sisi Allah. Namun keanehan ternyata belum berakhir. Ketika orang-orang
orang mulai turun ke liang lahat untuk menerima jenazah Rio, tiba-tiba saja muncul ular. Dari dalam liang lahat, ular-ular itu bermunculan satu persatu semakin banyak, membuat orang-orang yang berada di dalam liang lahat panik dan meloncat karena ketakutan. Kejadian ini membuat suasana pemakaman menjadi mencekam. Orang-orang yang hadir merasa ngeri sekaligus bingung. Mereka bertanya-tanya, apa arti dari kemunculan ular-ular itu? Kiai Badrun berusaha menenangkan warga, mengajak mereka untuk berdoa dan memohon perlindungan dari Allah. Dia mengingatkan mereka semua bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah kehendak-Nya. Kita belum tahu apa maksud dari kejadian ini, ucap Kiai Badrun dengan suara tenang. Namun, kita semua harus tetap berprasangka baik kepada Allah. Mari kita berdoa. Semoga Allah memberikan petunjuk dan kekuatan pada kita semua. Kiai Badrun dengan wajah penuh kesedihan menghampiri Kurnia. Dia menyampaikan permintaan maaf yang tulus atas situasi yang tidak biasa ini. Nah, Kurnia, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ucap Kiai Badrun dengan suara lembut tetapi tegas. Dalam kondisi seperti ini, kita tidak mungkin memasukkan jenazah Rio ke liang lahat dengan cara yang biasa. Ular-ular itu sangat berbahaya dan kita tidak bisa mengambil resiko membahayakan nyawa orang-orang yang ada di sini. Kiai Badrun menjelaskan bahwa satu-satunya cara yang aman untuk memakamkan jenazah Rio adalah dengan melemparkannya ke dalam liang lahat. Dia menekankan bahwa ini bukanlah tindakan yang tidak sopan, melainkan tindakan darurat untuk melindungi keselamatan warga. Saya tahu ini tidak lazim dan mungkin terasa tidak pantas, tapi ini satu-satunya cara yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa membiarkan jenazah Rio terus tertahan di dunia, dan kita juga tidak bisa membahayakan nyawa orang lain. Kurnia yang sudah diliputi kesedihan dan kebingungan kembali menangis. Dia merasa sangat terpukul dengan kenyataan pahit yang harus diterima. Namun setelah mendengar penjelasan dari Kiai Badrun, dia pun akhirnya mengerti. Baik Pak Kiai, ucap Kurnia dengan suara bergetar. Saya menerima keputusan ini. Saya hanya ingin suami saya bisa segera mungkin dimakamkan. Dengan berat hati, warga pun melaksanakan pemakaman Rio dengan cara yang tidak biasa. Jenazah Rio dilemparkan ke dalam liang lahat dan tanah segera ditimbun di atasnya. Suasana pemakaman itu dipenuhi kesedihan dan kebingungan. Namun semua orang berharap agar masalah ini cepat berakhir. Malam itu, di rumahnya yang sepi, Kurnia hanya bisa termenung dan melamun. Pikirannya kosong dan hatinya hampa. Dia merasa lelah dengan semua kejadian yang menimpa kehidupannya. Namun dia juga merasa lega karena permasalahan pemakaman Rio pada akhirnya selesai. Dan dia bersyukur warga tidak mengambil rumah peninggalan Rio, hanya mobil dan harta benda lainnya saja. Kurnia tidak tahu bahwa ternyata semua itu belum sepenuhnya berakhir. Justru inilah awal dari kejadian bergentayangannya arwah Rio. Arwahnya tidak tenang. Dia terus muncul sembari menangis di sembarang tempat. Arwah Rio seolah-olah ingin meminta maaf kepada warga atas semua kesalahannya. Warga desa mulai resah dengan penampakan arwah Rio. Mereka merasa takut dan tidak nyaman. Beberapa warga bahkan mengaku melihat Rio di tempat-tempat yang tidak terduga, seperti di jalanan, di sawah, atau di sekitaran rumah mereka. Arwah yang menyerupai Rio itu selalu muncul dengan wajah sedih dan penuh penyesalan. Dia merintih, meminta maaf, tetapi suaranya hanya berupa bisikan yang kadang sulit dipahami. Kehadiran sosok yang menyerupai Rio itu membuat suasana desa menjadi tegang dan mencekam. Pak Kiai, panggil Pak Hasan yang sedang bersama warga lainnya. Ada apa kumpul-kumpul? Tanya Kiai Badrun sehabis pulang dari musola. Pak Hasan pun menjelaskan semuanya sedari awal tentang sosok mirip Rio yang bergentayangan di sebarang tempat di desa itu. Kiai Badrun mengangguk mengerti. Baik, saya pulang dulu, ucap Kiai Badrun prihatin. Pak Kiai, lalu bagaimana sama kami? Tanya salah satu warga yang ketakutan. Apa ini karena dia marah ya? Sebab kita sudah mengambil kembali uang penjualan tanah wakaf itu, tanya Pak Hasan yang penasaran. Ayo, ikut ke rumah saya, ajak Kiai Badrun.
Kiai Badrun yang merasa ikut bertanggung jawab atas ketenangan desa berusaha mencari cara untuk menenangkan Alwario. Dia melakukan sholat dan juga berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Dia juga mengajak warga untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan berzikir berharap Alwario segera menemukan kedamaian. "Bagaimana Pak Kiai?" tanya Pak Hasan. "Masih ada yang belum beres," ucap Kiai Badrun lirik. "Apa itu Pak Kiai?" tanya Pak Hasan lagi. "Entahlah." Desiran angin malam menyapu dedaunan kering, menciptakan melodi kematian yang merambat di rumah itu. Kurnia dengan jantung berdebar kencang menahan nafas di dalam rumahnya yang sunyi. Setiap suara kecil, setiap bayangan yang bergerak terasa seperti ancaman nyata yang siap menerkamnya. Mata Kurnia membelalak, menatap ke arah ujung ruangan yang gelap di mana cahaya bulan yang pucat menembus melalui celah-celah jendela di dinding yang kusam. Di tengah kegelapan itu, sesosok makhluk perlahan muncul. Sosok itu tinggi, kurus, dan dibalut kain putih yang kotor serta compang-camping. Wajahnya pucat pasi dengan mata hitam legam, menatap lurus ke arah Kurnia seolah menembus jiwanya. Tentu saja, Kurnia mengenali sosok itu. Ya, sosok itu adalah suaminya yang telah meninggal dunia dalam kecelakaan tragis beberapa hari yang lalu. Namun, Rio yang sekarang bukanlah Rio yang dia kenal. Sosok di depannya adalah arwah yang penuh dendam, dengan aura dingin yang menusuk tulang. Jangan ganggu aku. Pergi dari sini," bisik Kurnia. Dia merasa lututnya melemas. Perlahan dia melangkah mundur, menjauh dari sosok itu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah kakinya terpaku di lantai. Jantungnya berdegup semakin kencang, nafasnya tersengal. Dia ingin tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, namun sosok itu begitu nyata. Kurnia sadar Rio, suaminya itu telah pergi untuk selama-lamanya. Namun di sini, di rumah ini, Rio berdiri dan menatapnya dengan tatapan penuh kebencian. Kurnia terus melangkah mundur, punggungnya menabrak dinding. Dia meraba-raba dinding yang dingin itu, mencari pegangan. Matanya tak lepas dari sosok Rio. Dia ingin berlari, tapi kakinya terlalu lemah untuk bergerak. Rio pergi dari sini," bisik Keliri. Suaranya bergetar. Sosok itu tak menjawab. Sosok Rio melayang mendekat, tanpa suara dan tanpa ekspresi. Tangannya yang kurus itu terulur, seolah ingin meraih Kurnia dan menariknya ke dalam kegelapan abadi. Kurnia merasakan ketakutan yang luar biasa. Rasa takut yang begitu kuat membuatnya semakin sulit bernafas. Dia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia ingin berlari, tetapi kakinya terasa lemas. Dia hanya bisa terdiam, menatap arwah Rio yang semakin mendekat, merasakan hawa dingin kematian yang merayap di kulitnya. Kau harus ikut bertanggung jawab," bekik Rio. Suaranya menggelegar di ruangan yang sunyi. "Kau yang membuatku seperti ini. Kaulah yang menuntut kemewahan. Kau yang meracuni pikiranku untuk menjual tanah wakaf itu." Kurnia mengalami ketakutan luar biasa. Dia menghindar, berusaha menjauh dari sosok Rio yang mengerikan. Namun sosok itu terus mendekat. Matanya memancarkan kebencian yang tak terelakkan. "Kurnia, kau harus ikut denganku," teriak Rio, meraih tangan istrinya dengan cengkraman yang kuat. "Kita akan merasakan siksa ini bersama-sama di alam sana," Kurnia menjerit. Dia berusaha melepaskan diri, namun cengkraman Rio terlalu kuat. Dia merasa kengerian yang tak terbayangkan, seolah-olah kematian sudah berada di depan mata. Dia tahu sosok Rio ini tidak main-main. Rio benar-benar ingin membawanya bersama ke alam sana. Setiap detik terasa seperti berabad-abad. Saat wajah Rio semakin mendekat ke wajahnya, Kurnia merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung, di mana dia harus menghadapi suaminya yang telah berubah menjadi makhluk mengerikan. "Kau harus ikut, Kurnia. Buktikan kau setia dalam suka maupun duka," bisik arwah Rio. Kurnia menggeleng keras, tatapannya mulai kosong. Tubuhnya semakin melemas, matanya mulai berkunang-kunang. Di ambang batas kekuatannya, Kurnia pun ambruk, tak sadarkan diri lagi.
Malam itu, di tempat lain, arwah Rio terus menampakkan diri. Kali ini, sosok itu muncul di tengah-tengah perkampungan, masih dalam wujud yang mengerikan. Wajahnya penuh luka bakar, tubuhnya hangus. Matanya memancarkan kesedihan yang mendalam. Maafkan aku, rintih arwah Rio. Suaranya parau menyayat hati. Aku menyesal. Aku salah. Tolong maafkan aku. Namun, bukannya memaafkan, warga yang melihat penampakan Rio justru berlari ketakutan. Mereka menjerit histeris, berlari mencari perlindungan di rumah masing-masing. Bayangan Rio yang mengerikan membuat mereka sangat ketakutan. Sosok yang menyerupai Rio itu terus merintih, memohon maaf kepada siapapun yang mendengar suaranya. Rio tidak akan tenang sebelum semua warga memaafkannya. Namun kebencian dan ketakutan masih menyelimuti sebagian warga. Mereka belum bisa melupakan kesalahan Rio dan memaafkan perbuatannya. Kiai Badrun yang menyaksikan kejadian itu secara langsung merasa prihatin. Dia tahu arwah Rio sedang menderita. Dia juga tahu memaafkan bukanlah hal yang mudah. Namun dia berharap warga bisa membuka hati dan memaafkan Rio agar arwahnya bisa tenang dan beristirahat dengan damai di alam sana. Keesokan harinya, warga desa dikejutkan oleh pemandangan yang memilukan. Kurnia yang biasanya tampil rapi dan anggun kini terlihat seperti orang gila. Rambutnya acak-acakan, pakaiannya kotor dan lusuh, tatapan matanya kosong. Dia berjalan tanpa arah di jalanan kampung, berbicara sendiri, terkadang tertawa atau menangis tanpa alasan yang jelas. Warga pun merasa miris melihat kondisi Kurnia. Mereka menduga Kurnia trauma akibat teror dari Rio dan rasa bersalah atas perbuatannya telah membuat Kurnia kehilangan akal sehatnya. Kiai Badrun yang merasa ini adalah tanggung jawabnya berusaha mendekati Kurnia dan membujuknya pulang. Namun Kurnia sama sekali tidak merespons. Dia terus berjalan tanpa arah, seolah-olah tidak menyadari keberadaan orang-orang di sekitarnya. Ini tanggung jawab kita semua. Jangan lihat dia istri siapa, tapi lihatlah dia menantu siapa. Terlalu banyak kebaikan Pak Sabto pada kita, dan kita tidak boleh lupa begitu saja. Jelas Kiai Badrun? Ya Pak Kiai, jawab warga kompak. Warga akhirnya memutuskan untuk membawa Kurnia ke rumahnya dan merawatnya. Mereka berharap dengan perawatan dan dukungan dari warga, Kurnia bisa pulih dan kembali normal. Namun mereka juga menyadari luka batin yang dialami Kurnia membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Malam-malam setelah sosok mirip Rio itu mulai bergentayangan, warga desa dikejutkan oleh mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi-mimpi itu, mereka melihat sosok Pak Sabto almarhum yang mereka hormati muncul dengan wajah sedih dan penuh penyesalan. Dalam mimpi itu, Pak Sabto tidaklah marah atau menyalahkan warga. Dia justru meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan anaknya. Dia menjelaskan bahwa Rio telah menyesali perbuatannya dan sedang menanggung siksaan di alam sana. Mimpi-mimpi itu sangat nyata dan terasa begitu mendalam di benak warga. Mereka merasa seolah-olah Pak Sabto benar-benar hadir di hadapan mereka dan memohon maaf atas nama putranya. Keesokan harinya, warga pun kembali berkumpul di masjid untuk berdiskusi tentang mimpi-mimpi itu. Mereka merasa bingung dan terharu dengan permintaan maaf Pak Sabto. Mereka tahu Pak Sabto adalah orang baik yang tidak pernah menyakiti siapapun. Tidak elok jika menolak permintaan sederhananya. Setelah berdiskusi cukup panjang, warga akhirnya memutuskan untuk memaafkan Rio dengan ikhlas. Mereka menyadari Pak Sabto pasti sangat sedih melihat putranya menderita. Mereka juga menyadari dendam dan kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan Rio. Allah saja mau memaafkan hambanya sebesar apapun dosa itu, ujar Kiai Badrun. Ya Kiai, kita harus memaafkan Rio dengan tulus, ucap Pak Hasan dengan suara tegas. Namun beberapa warga masih diam membisu, masih berpikir untuk memaafkan Rio dengan ikhlas, karena bagi beberapa warga kesalahan Rio itu sudah terlampau besar, tidak pantas sedikit pun mendapatkan pintu maaf. Saudara-saudaraku, saya mohon dengan sangat, maafkan Rio dan Kurnia dengan ikhlas.
Mereka memang telah melakukan kesalahan, dan mereka kini telah menerima akibatnya. Mari kita buka hati kita, mari kita maafkan mereka, agar Rio bisa tenang dan desa kita kembali damai. Warga merasa tidak enak melihat Ki Badrun, sosok yang sangat dihormati sampai berlutut di hadapan mereka. Mereka merasa tersentuh dengan ketulusan dan kerendahan hati sang kiai. Mereka menyadari dendam dan kebencian hanya akan memperpanjang penderitaan Rio dan merusak kedamaian desa. Setelah warga desa memaafkan Rio dan juga Kurnia dengan ikhlas, keajaiban pun terjadi. Sosok mirip Rio itu tidak lagi bergentayangan, menampakkan diri ketika malam hari tiba. Desa pun kembali tenang dan damai. Kurnia yang masih dalam kondisi tidak stabil perlahan-lahan mulai menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Hendrik Roin. Di sini ngeri banget ya. Berani-beraninya tuh jual tanah wakaf, amanat dari orang tua. Dia udah dapat bagian kan, tapi masih dijual juga. Dan bagaimana di sini istrinya juga ngomporin terus tuh. Tapi mungkin ada beberapa teman-teman yang bilang, masa iya sih ada orang yang kayak gitu yang maruk banget sama warisan udah gitu sama orang tuanya bodoh amat, bahkan pada saat akan dimakamkan pun dia pergi gitu aja. Percaya deh teman-teman, ada loh orang kayak gitu beneran. Dan memang di dalam dunia, dalam kehidupan ini semua model ada, dan orang seperti dalam kisah barusan memang benar-benar ada. Dan semoga kita tidak seperti termasuk orang seperti itu ya. Dan bagaimana di sini akhirnya hanya dengan kata maaf maka selesailah semuanya, karena memang warga sekitar tuh benar-benar nggak bisa terima tuh, dan rasa sakit hatinya dan sulit ya memaafkan dengan penuh keikhlasan tuh, dengan penuh ketulusan sulit pakai banget. Tapi alhamdulillah di sini berkat sang kiai ya yang mengajak para warga masyarakat sekitar untuk sudah terima saja, apalagi juga sudah dikembalikan kan beberapanya melalui rumah tapi kerennya tuh rumahnya nggak dijual tuh, hanya mobil dan benda-benda lainnya dikembalikan kepada warga. Jadi banyak sekali mas ya yang bisa kita ambil dalam kisah barusan, dan semoga juga bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Dan buat Mas Hendrik Roin, terima kasih atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain, silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dong dibantu di share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dulu tombol subscribe ya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di sini, bebas dalam bentuk tulisan, dalam bentuk rekaman suara, bebas senyamannya teman-teman aja. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.